Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ibadah peringatan Jumat Agung yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang segera akan dimulai. Dan ibadah ini akan dipimpin secara berturut-turut, pertama oleh Pendeta Juniarto Trevikando, Maskor Teologi, berikut Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari, Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi, dan selanjutnya yang ketiga Ibu Pendeta Meike Selano Kawet, Master Teologi. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada jemaat yang ada di gedung gereja ini, walaupun memang tidak lebih dari 10 orang, dan ibadah ini akan disiarkan secara live melalui media FB serta menggunakan toa yang dipusatkan di gedung gereja. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang serta selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gemim Kalvari yang berada di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah Hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Mari kita menyanyi dua sobat lama nomor 222, bait yang pertama, Dijol Juta, Dijol Juta. Dijol
dijol juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Dijol juta, tergantung Tuhan Yesus. Jemaat diundang berdiri. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kidung Jemaat nomor 361, Di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan lagi bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa kami tidak pernah luput dari dosa. Apakah itu dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ya Allah, Engkau menghendaki kami supaya kami boleh menjadi pengikut-Mu yang sejati. Dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Tetapi kami harus akui bahwa kami seringkali gagal menyangkal diri.
karena kami lebih suka mengikuti keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami menganggap bahwa diri kami yang paling benar. Kami seringkali gagal memikul salib kami masing-masing, karena kami kadang mengambil jalan pintas, tidak mau merasakan penderitaan bagaimana menjadi murid Yesus. Kami sering juga gagal mengikut Tuhan, karena kami lebih suka menempatkan diri kami di depan Engkau, bukan di belakang Engkau. Kami kadang memaksa Engkau, Yesus, yang harus menyesuaikan dengan kehendak diri kami masing-masing. Engkau juga menghendaki agar kami mau mengampuni orang yang bersalah, tetapi kami sering tidak mampu mengampuni sesama kami. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu kami membawa pengakuan kami. Berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dan darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13-14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ajakan untuk mengampuni. Matius 18 ayat 21-22 berkata, Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau beserta dengan kami semua yang sedang beribadah di gereja, seberapa kami yang hadir, maupun di rumah-rumah jemaat. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami memiliki kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, untuk kami mengerti apa yang kami baca, yang kami dengarkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Besertalah dengan kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan semua kami, agar Tuhan berkati kami. Inilah kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Demikian bunyinya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan para prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah berada di puncak penderitaan Yesus Kristus yang kita kenal, kematian Yesus yang kita rayakan hari Jumat Agung. Sekaligus di dalamnya kita mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus sebagai peringatan bagi kita
atas pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan kita di kayu salib. Saat ini juga kami menyampaikan salam dan hormat kepada seluruh warga Jemaat Gemim dan masyarakat pada umumnya. Karena perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks dan situasi yang sangat berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Secara menyeluruh dan secara global kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 menjadi ancaman yang besar bagi masyarakat dunia sekarang ini. Dalam perayaan perjamuan kudus dengan simbol makan roti dan minum anggur di perayaan Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi tentang karya Tuhan kita Yesus yang sudah membawa kita pada penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sebagai orang beriman, sampai kini kita tetap konsisten dalam kesetiaan kepadanya, karena kita diberi kehidupan hingga saat ini. Penebusan dan pengampunan yang kita peroleh melalui kematian Tuhan Yesus telah memperlengkapi kita, telah menguatkan iman kita untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus secara universal adalah suatu pekerjaan yang mengandung penebusan dan pengampunan demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh dan sempurna. Sehingga secara khusus kita hayati perayaan Jumat Agung ini, kita tidak hanya memahami tentang pengampunan dan penebusan, tapi bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita telah melakukan pengampunan itu secara bersama-sama kepada sesama manusia. Di sanalah nilainya. Nilai tentang penebusan dan pengampunan yang utuh dan sempurna. Kita pun tidak hanya sampai pada perumusan teologi, tetapi bagaimana kita melakukannya supaya itu berdampak pada perubahan hidup yang mendasar, yaitu terjadi perubahan dalam sikap, attitude kita, karakter kita, dan perilaku kita. Inilah saatnya kita menyadari siapa kita di hadapan Allah, yang perlu mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Maka jangan kita mengeraskan hati kita, karena mungkin saja kita merasa kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat dosa. Kita seorang pejabat, kita seorang pelayan atau pemimpin, kita orang kaya. Jangan kita angkuh, tapi kita sadar bahwa kita harus bertobat dari kesalahan dan kejahatan kita. Kita harus mengalami perubahan hidup karena kuasa penebusan dan pengampunan yang datang dari Yesus. Saudara-saudara, kita belajar dari firman ini, sesungguhnya kematian Yesus adalah wujud nyata kasih Allah. Suatu perbuatan konkret tentang unconditional love. Artinya tentang kasih yang tidak terbatas yang telah dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini diungkapkan oleh Injil-Injil. Terlebih dalam bacaan kita, Matius berbicara tentang kematian Yesus. Dan dalam proses kematiannya ada hal yang esensi, yang penting terungkap di sini, yaitu
pengakuan para prajurit yang berjaga-jaga. Sungguh ia ini anak Allah. Ini adalah pengakuan iman yang keluar dari penghayatan dan pengamatan mereka tentang penyaliban Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Allah yang menghendaki anaknya yang tunggal itu melaksanakan rencana dan kehendaknya sampai ia mati. Bahkan alam dan dengan sekitarnya itu tunduk dan dalam kekuasaannya. Sebab dialah Allah yang hidup berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan dialah Tuhan dunia, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penghayatan akan unconditional love ini kita refleksikan melalui perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Di saat itu kita juga diajarkan tentang dimensi kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan, yaitu yang saling mengampuni, yang saling melayani, dan yang saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan di hadapan Tuhan. Kita sama. Meskipun di tahun ini kita lakukan perjamuan kudus di rumah kita. Ya, di rumah kita. Kita diajarkan tentang arti quality time dengan keluarga dalam banyak hal. Waktu kita banyak tersita. Waktu kita banyak hilang oleh karena kerja dan rutinitas kita. Sekaranglah waktunya untuk keluarga kita optimalkan. Supaya mulai dari keluarga, tetangga, dan seterusnya kepada siapa. Kita praktekkan tentang saling mengampuni, saling melayani, dan saling mengasihi. Karena keselamatan yang sudah kita peroleh dalam Yesus. Disitulah kita menjaga keharmonisan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak agar tetap terpelihara secara murni dan utuh. Kita ingat dalam Injil Lukas 19, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ia berjumpa dengan Sakeus, pemungut cukai yang bertubuh pendek. Dia sangat rindu untuk mendengar dan melihat Yesus yang mungkin saja dia sudah dengar-dengar siapa dia. Dan Yesus menyapa dengan mengatakan, "Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Jadi Yesus menyambut kita yang ada di rumah. Seperti Sakeus, Tuhan Yesus juga berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayat 9. Luar biasa. Keselamatan berlaku bagi Sakeus, bagi setiap orang yang mau percaya pada perkataannya. Sakeus menyerahkan total hidupnya bagi Tuhan. Ia menjamah hidup Sakeus yang mau menerima dia. Karena keselamatan sudah berlaku bagi Sakeus. Sebab itu perjumpaan mereka, ya, Sakeus dan Yesus, maka ada nasar. Ada konsekuensi yang kita lihat. Sakeus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, hidup Sakeus berubah. Pola pikirnya terjadi metanoia, pertobatan yang sungguh dalam kehidupan seorang Sakeus, seorang pejabat, seorang pemimpin. Karena apa? Karena dia telah berjumpa dengan Yesus. Inilah contoh praktis yang dicatat oleh Alkitab untuk meneguhkan kita. Saudara, ketika juga Tuhan melawat saudara, keselamatan sudah ada kepada saudara. Ia telah memberikan kepada kita melalui kematiannya. Bahkan ia sudah mati untuk saya dan saudara. Sebab itu perayaan Jumat Agung dalam perjamuan kudus di tahun ini kita memang ada di rumah. Janganlah kita kecil hati atau kecewa. Atau mungkin kita tidak puas karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ingat, Yesus melawat saudara. Di rumah saudara, kita akan menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Karena keselamatan berlaku bagi setiap kita yang menerima dan percaya kepadanya. Sebagai gereja kita pun bersyukur bahwa kita semua yang dikasihinya, yang saat ini tinggal ada di rumah, kita mengalami lawatan kasih Tuhan yang sempurna itu. Inilah juga maksud kehadirannya di tengah dunia ini. Yesus sendiri datang mencari kita, menemukan kita. Kita ada di rumah, kita tidak kemana-mana. Kita tetap di rumah. Dan dia datang menjumpai kita yang membuka hati kita kepadanya. Karena itu saudara-saudara, betul upaya preventif pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, virus yang mengancam bagi kehidupan kita, mengharuskan kita di rumah. Maka jangan kita melawan, jangan kita menolak, atau kabal orang Manado bilang. Kita diharuskan untuk melakukan social dan physical distancing. Kita harus jaga jarak dengan sesama. Mungkin kita anggap ini lucu atau menyakitkan hati kita karena kita tidak bisa langsung cipika-cipiki seperti biasa. Kita harus jaga jarak dan ini tidak main-main. Ini serius. Ini perintah yang tidak bisa kita tawar atau kita ganti dengan uang. Tapi ini perintah yang hendak menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kita ingat juga, malaikat datang kepada Lot dan Tuhan mengatakan, aku akan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora yang jahat itu. Lot harus lari keluar bersama keluarganya. Jangan ada yang melihat ke belakang. Hanya istri Lot yang melawan perintah malaikat itu. Dan kita tahu dia mendapat hukumannya. Karena itu menjadi pelajaran pada kita. Ketika ada perintah atau himbauan dari pemerintah kita. Kita tahu Roma 13 berkata pemerintah ditetapkan Allah untuk memberikan perlindungan bagi kita masyarakat. Kita harus hormati. Firman Tuhan berkata dalam Kisah pasal 5 ayat 38 sampai 39. Kalau ini berasal dari manusia, dia akan lenyap. Tapi kalau ini berasal dari Allah, jangan-jangan kita melawan Allah. Sebab itu Roma 13 ayat 2 mengatakan, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya,
akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kata Paulus, seperti yang terjadi pada istri Lot. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan apa yang diminta. Ada contoh negara Republik Ceko yang sudah baik menekan penyebaran virus untuk memutus rantai virus itu hanya dengan jaga jarak, hanya dengan diam di rumah, hanya dengan wajib pakai masker dimanapun, di rumah pun, hanya dengan rajin cuci tangan. Maka dikatakan di sana, banyak orang berlomba-lomba jadi tukang jahit untuk membuat masker. Itu wajib dan sangat dibutuhkan. Mengapa mereka bisa dan kita? Bagaimana dengan kita orang Kristen? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang kita menghayati pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Penghayatan ini tentu memberi kekuatan dan semangat baru bagi kita. Pengorbanannya itu juga tetap memotivasi kita untuk hidup semakin giat beribadah, semakin rajin berdoa, semakin tekun dalam iman. Supaya kita menjadi orang-orang yang tahu, peka, melakukan perintah dan kehendak Tuhan di berbagai hal. Kita melakukan kehendak Tuhan yaitu peduli dengan sesama. Mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan karena PHK, putus hubungan kerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau peluang kerja. Mereka dirumahkan tanpa gaji. Bahkan sekarang pemerintah pun turut mengambil bagian untuk peduli terhadap mereka. Kesusahan masyarakatnya, baik kota maupun pemerintah provinsi, memberikan perhatian. Kita yakin juga saudara-saudara, dengan makan roti dan minum anggur, kita semakin memiliki kualitas iman yang dapat membawa perubahan dalam keluarga kita. Kita mau berkorban melihat orang lain yang butuh bantuan kita. Dan kita memberi nilai dari makna pengorbanan kematian Tuhan Yesus. Marilah saya dan saudara, para penatua syamasi dan pendeta, kita berdiakoni. Bukan hanya lip service, bukan hanya mulut saja, tapi juga tindakan kita. Tanpa pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Kita dipanggil untuk itu. Kita dimampukan untuk berdiakoni. Berarti kita sedang mempraktekkan unconditional love. Kasih Tuhan yang tak terbatas. Kita wujudkan nilai-nilai makna kematian Tuhan Yesus menjadi pengakuan iman kita juga terhadap Dia. Sungguh Ia anak Allah yang sudah memulihkan dan telah menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 sebagai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita oleh Roh Kudus. Kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk persiapan merayakan perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami hendak mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus ini, layakkanlah kami Tuhan untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan dalam kerendahan kami mohon Tuhan menjamah kami satu persatu ketika kami akan makan minum dari roti dan anggur ini. Tolonglah kami Tuhan agar supaya kami beroleh kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah kita semua siap sedia, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita.
Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, diiringi pujian NKB nomor 34 ayat 1, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu aku tidak berubah. Kau
Marilah kita satu di dalam doa, marilah kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu, ya Bapa di surga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berterima kasih ya Bapa, karena sebagai umat-Mu, kami boleh ada di hadapan kekudusan-Mu, memuliakan Engkau yang telah menganugerahkan keselamatan dan jaminan kepastian hidup kekal bagi kami yang mau hidup setia dan taat sampai kesudahan. Meskipun di perayaan, di peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, kami harus beribadah di rumah kediaman kami masing-masing. Tetapi kami ada di dalam satu hati dan di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami datang menaikkan rasa syukur atas segala pemberkatan Tuhan dalam situasi dan keadaan kami. Betapa besarnya kasih dan setiamu Tuhan, senantiasa menjaga melindungi kami siang dan malam, bahkan meneguhkan pengharapan kami di dalam ketekunan menjalani hidup di masa-masa sulit ini. Bapa, kami berdoa, berkenanlah kiranya Engkau terus memberkati kami sebagai persekutuan umat Tuhan, secara khusus di tengah-tengah jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 ini. Dari kolom 1 sampai kolom 17, di dalamnya para pelayan khusus, penatua, syamas, pendeta, teman-teman sekerja, Kompel Kabipra yang ada, UPK, komisi-komisi kerja, panitia hari-hari raya gereja, penasehat majelis jemaat, BP2J, pegawai kostor, seluruh jemaat Tuhan, bahkan dari dalam kandungan sampai kepada yang telah lanjut usia. Tuhan, rangkulah kami terus dalam dekapan kasih-Mu, supaya kami saling mengingat di dalam doa-doa kami. Bahkan ketika Engkau menggerakkan kami untuk saling peduli, saling menopang satu dengan yang lain dalam berbagai cara dan tindakan-tindakan nyata. Berikanlah kami hikmat dan pengertian ya Bapa, ketika kami harus menjalani aktivitas hidup dalam keadaan yang berbeda karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia ciptaan-Mu ini. Namun dalam situasi ini pun, dunia tetap menyaksikan Engkau ya Bapa, yang tetap memegang kendali atas semua makhluk ciptaan-Mu. Kami percaya kami akan diselamatkan dan dimenangkan melewati persoalan ini. Karena itu kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat, Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran TNI Polri. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di provinsi, termasuk di Sulawesi Utara, di seluruh kota dan kabupaten, di kecamatan, di kelurahan, sampai di lingkungan di tempat kami ada. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakan setiap kebijakan. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong kami sebagai masyarakat untuk mendukung program-program yang sementara dikerjakan
oleh pemerintah kami. Kami berdoa, Tuhan memberkati para medis dan tenaga medis yang sementara melaksanakan tugas, termasuk mereka yang merawat saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena COVID-19 atau juga berbagai sakit yang menekan hidup. Berikan semangat dan kemampuan bagi mereka, Bapa, dalam pemberian diri untuk melaksanakan dan memberikan yang terbaik. Kami mendoakan mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih, termasuk yang meninggal karena terkena virus corona ini. Hiburkanlah dan teguhkanlah pengharapan mereka. Bagi kami semua, Bapa, dalam segenap upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan tindakan berdiam di rumah, Tuhan juga menolong kami, menghiburkan kami, supaya kami boleh menikmati keadaan ini dengan penuh syukur dalam iman. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat kesukaan bagi yang berhari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan, yang ketambahan anggota keluarga, bahkan berbagai berkat-berkat kesukaan lainnya, dikuduskan kiranya oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak kalau kami boleh memberikan persembahan sebagai wujud syukur dan sukacita karena Tuhan yang telah lebih dahulu memberkati kami. Ini kami Bapa, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri, mengakhiri ibadah. Mari kita angkat pujian NKB nomor 83. Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Silakan duduk, demikianlah ibadah, Tuhan memberkati kita. Dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah menghayati Jumat Agung dan perjamuan kudus Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 wilayah Manado Malalayang telah selesai, dan saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat bahkan seluruh pelayan khusus, terlebih seluruh Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1 dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming dengan menggunakan media Facebook, mengucapkan terima kasih kepada pertama Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari yang terkasih Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong Master Teologi, kedua Bapak Pendeta Juniarto Trevi Kando Master Teologi, dan ketiga Ibu Pendeta Meita Meike Selano Kawet Master Teologi yang sudah memimpin ibadah ini. Berterima kasih juga kepada panitia hari-hari raya gereja Jemaat Gemim Kalvari di bawah Ketua Yesi Ferdinandus dan jajarannya yang telah memfasilitasi secara teknis sehingga ibadah live streaming ini boleh terlaksana dengan baik. Berterima kasih juga kepada Kiboris yang terkasih, sahabat saya Bapak Dolly Pamikiran, juga kantoria kita, Saudara Virginia Eman dan Claudia Kaunang, bahkan kepada seluruh pihak yang telah membantu kami demi sukses dan terlaksananya acara ibadah ini melalui live streaming, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar